Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Opik Catat kita Perdana Saputra Garana Sution Tambal Ban. Langsung aja kita servis mesin karung ya, mesin jahit karung atau mesin jahit. Ini dia mesin jahit karungnya. Ini keluhannya benangnya putusan ya. Jadi kalau teman-teman di rumah punya mesin seperti ini dan punya keluhannya seperti ini, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke. Jadi kali ini mesin ini tuh ininya nabrak jarum, atau ada yang sebut tapel kuda, ada yang nyebut loper. Kalau saya nyebutnya loper. Di sini bunyi tuh kelihatan, terus giginya juga kendor, jadi nggak bakalan jalan. Mundurin dikit. Oke, langsung aja dibuka bagian atas ya, tataban atau dampar atau apalagi ya disebutnya ya. Nah, terserah deh, pokoknya yang ini yang dibuka pakai obeng ini. Sebenarnya nggak perlu dibuka ini, cuma biar kalian semua bisa lihat, biar kalian semua bisa tahu dalamannya seperti apa, terus nyetingnya itu mudah. Oke, kita naikkan dulu rodanya biar jarumnya naik. Nah, seperti ini. Nah, ini dia tuh kan, ini kalau jalan nggak bakalan bener, nggak bakalan jalan itu. Karungnya harus dikencengin, set. Kayak udah dicoba seperti apa ya. Nah, ini seperti ini, lihat aja, lihat bareng-bareng ya. Ini fokus ke jarumnya, fokus. Nah, akhirnya fokus juga. Halo, susah amat nyari duit. Ini lihat ya, seperti ini nih, lihat fokus ke jarumnya ini. Aduh, keras. Tuh. Nah kan, bunyinya kutuk kayak lagi makan apa ya, seperti itu. Jadi nggak bakalan bener, pasti akan putusan benangnya. Kita cek dulu dudukan lopernya seperti apa ya. Ini seperti ini, untuk dalamannya pasti kendor, jadi kita cek dulu yang dalam ya. Kalau yang di luar, yang di loper atau tapel kudanya nanti aja dulu, itu yang terakhir. Kita buka dulu yang ada di dalam dulu ya. Ini platnya buat pengaman, biar pegangan plastiknya itu yang hitam, biar nggak gampang putus. Ini lihat nih, fokus ke tengah nih, fokus ke tengah. Kalau posisi seperti ini kita cek. Nah, kalau seperti ini tuh suaranya pasti kasar. Ini keras banget, ini berat, kayak diesel itu buat apa, genset 5000 volt. Oke, balik lagi kita ke masalah ya. Ini pakainya kebetulan pakai kunci L, kadang ada yang pakai obeng, rata-rata sih pakai obeng.
kebetulan ini pakainya kunci L. Ini model baru. Ini nggak boleh seperti ini. Nah, kita paskan dulu posisinya biar sepan seperti ini. Kita kencengin ya. Ini itu harus ada spasinya, kalau nggak ada spasinya pasti akan macet. Nah loh kan macet, ini kurang dikit lagi. Benerin dulu, kita ukur mungkin kurang lebih 1,5 mili ya, dikasih spasi 1,5 mili. Ini buat pembatasnya, kencengin ya. Gila, keras banget, keras. Sabar ya bro. Oh, ini masalahnya. Ini jarumnya, lopernya tuh nabrak jarum. Karena jarumnya ukuran 25, jarumnya nggak putus, tapi benangnya yang putus. Oke, kita setting ya pakai kunci nomor 7. Kalau ada yang ring ya, biar bautnya itu awet. Ini kita kendorin dulu di sini. Jangan lupa kuncinya nomor 7 ya kawan. Ini tinggal digeser beberapa mili, mungkin 1 mili lah, 1 mili atau 1 mili lebih lah. Nah, kalau sudah nggak bunyi, ini kan udah nggak bunyi, ini mungkin udah cukup, belum dipastikan. Cukupnya itu kalau dicoba hasilnya udah betul lah baru. Ini seperti ini nih. Kalau di posisi loper ini kan biasanya kalau di mesin jahit biasa pakai rotari itu jangan sampai nempel. Kalau ini nempel dikit nggak masalah, karena jarumnya gede. Aduh, nggak fokus. Bentar kan. Nah, ini dia. Udah fokus. Nah, seperti itu. Nggak kurang nggak lebih nih. Seperti ini. Ini segini. Oh, dicatat ya, kalau nyeting itu seperti ini, segini. Ini setelan paling top ya, ini segini. Tuh lihat, segini. Nah, ini paling top. Kalau udah disetel seperti ini masih juga ada kendala yang lain, berarti kira-kira itu ada kerusakan yang lain selain di sini. Biasanya kerusakannya dari roll ya, roll polo-polo yang ada di tengah, bos yang di tengah itu biasanya udah patah. Itu sering banget itu. Mungkin kalau tiap hari dipakai sebulan itu udah patah lagi. Soalnya mesin ini tuh nggak ada olinya, nggak otomatis oli. Kalau pengen awet ya tiap kali make siram pakai oli dan seterusnya. Udah kan, kita coba setelan yang tadi ya, bagaimana hasilnya. Jangan lupa dikasih pelicin biar masuknya gampang ya kan. Kalau nggak ada kasih pelicin
itu masuknya susah. Nah, ini kan langsung masuk. Mesin di servis paling gampang ya mesin ini, walaupun nggak ada skocinya, itu paling mudah. Kenapa mudah? Karena jadinya rantai, asal underdinnya utuh semua. Nah, ini dia hasilnya, kita cek. Nah, daram ini udah jadi. Kalau seperti ini yang atas, tinggal dikencengin yang atas ini. Kalau hasilnya kendor seperti ini, baut kancingnya dikendorin dulu ya kan. Nah, kita cek seberapa. Kalau sekiranya sudah cukup, kita coba. Nggak ada patokannya, di setikannya. Kalau setikannya bagus, udah cukup, nggak usah dirubahin lagi. Oke, kita coba lagi, kita cek lagi hasilnya seperti apa. Yuk, kok nyangkut gini. Nah, ini dia hasilnya, lebih bagus kan. Kalau masih kurang kenceng, tinggal atasnya dikencengin lagi yang tadi itu. Oke, cukup gitu aja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cek lagi pakai kain yang bagus, karung yang bagus atau kantong ya. Tuh kan hasilnya bagus banget, kenceng. Ini dia. Apaan sih ini? Sial. Ini dia hasilnya coy. Nggak kelihatan kan saking bagusnya. Siapa dulu yang nyervis? Oke. Makasih ya. Ini yang punya nih, yang punya nyobain. Lihat. Gimana Pak? Bagus Pak? Yuk bagus. Siapa dulu yang nyervis? Oke, gitu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa barangkali ada yang mau request, nanti tak bikinin video yang seperti ini. Syaratnya gampang ya, intinya biar sama-sama menguntungkan. Jadi kalian subscribe dan jangan lupa like, share ya, share ke teman-teman yang lain ya. Teman-teman yang lain pasti banyak yang punya mesin seperti ini. Oke, nggak usah panjang lebar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.